Saya kan di Endi Pak Nur, kenapa jadi Sobon? Kemarin ada YouTuber yang kemudian munculkan ini Sobon. Bukan. Saya nggak tahu ada masalah internet dia berdua. Saya kena imbasnya sedikit dan tanpa seizin saya mobilnya dikeluarkan gitu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur. Ya. Hari ini kita ketemu lagi ya. Setelah sekian lama saya nggak kesini, kangen sekali untuk ngobrol-ngobrol, terutama untuk di dunia bisnis otomotif, terutama di pasar, di bisnis mobil bekas. Ya. Kayaknya ini ada banyak hal yang menarik yang mesti kita bicarakan. Jadi kemarin itu saya dengar isu pemerintah akan membatasi jual beli mobil berbahan bakar minyak. Nah, itu kira-kira berpengaruh nggak, Om? Sekarang ini belum ya. Belum ya. Karena pembeli mobil second itu masih aja ada. Tapi memang kalau mobil sih listrik dengan bahan bakar minyak itu kan masing-masing kesukaan konsumen, nggak bisa dipaksakan juga gitu. Ada yang senang listrik, ada yang senang bahan bakar minyak gitu, kebutuhan dianya aja gitu. Gitu. Jadi nggak terlalu berpengaruh ya? Nggak sama sekali. Sama. Kalau uji emisi yang sekarang lagi gembar-gembor itu juga nggak ngaruh? Memang kalau uji emisi itu harus dicek ya bahan bakar minyak itu, karena kan kadang kompresinya, ring sehernya itu udah lemah karena suka ngebul. Nah itu yang jadi buat udara apa namanya dipanggilnya apa udara apa polusi apa namanya polusi udaranya itu kadang-kadang memang itu. Makanya diadakan uji emisi itu gitu. Bagus itu. Nah emang di sini ada mobil listrik yang di pasar bekas itu sudah ada? Belum ada. Belum ada. Ya? Belum ada. Belum ada. Belum. Saya belum pernah dapat. Gitu. Berarti rencana konversi dari mobil BBM ke listrik yang dicanangkan oleh pemerintah itu nggak ngaruh di bisnis ini ya? Sekarang ini belum. Belum. Saya belum pengaruh sih, masih konsumen masih ya cari yang ya kan sekarang kemampuan keuangannya juga sekarang kan mobil listrik gitu mahal, karena dia pengen punya masih sangat mahal itu dan ribet ya karena kan punya uang misalkan 30 juta pengen mobil, kalau dia beli motor kehujanan, kalau dia beli mobil kan nggak kehujanan itu sebenarnya gitu. Kalau listrik kan barunya kan lumayan kan harganya gitu. Lumayan tinggi. Iya. Dan agak ribet juga, Om. Ya. Jadi selama ini saya kalau di mall atau apa lihat bagaimana ribetnya orang ya, yang punya mobil listrik itu ngeluh karena tempat untuk ngecas saja harus antri, jumlahnya sedikit dan mereka harus antri nunggu lama, prosesinya juga cukup lama, gitu. Masih agak ribet. Ya, agak ribetnya dalam pengecasan listriknya itu gitu, karena kan belum semua dikasih titik-titiknya kan gitu. Tapi sekarang ini memang saya belum pernah dapat mobil second listrik. Belum pernah. Belum pernah saya. Belum pernah. Ataupun kalaupun toh ada begitu, jualnya juga masih bingung ya? Masih bingung, harganya pasarnya. Kebanyakan makan bahan bakar minyak ini pasarannya masih ini. Gitu. Ya kan nggak mungkin langsung anjlok harganya, nggak mungkin kan, orang punya duit 30 juta kalau beli listrik, harga listrik sekarang berapa mobilnya kan? Itu. Tapi sekarang belum dapat mobil second listrik saya. Belum ya? Belum. Perlu saya kenalin ini Pak Nur ini adalah salah satu pengusaha mobil bekas yang sangat terkenal di daerah Depok khususnya. Dan saya pertama kali tukar mobil itu di sini.
Waktu itu Avanza ya Pak Nur? Benar, Avanza. Avanza tahun 2013-an. Benar. Nah, saya merasakan bagaimana di sini itu prosesinya sangat cepat dan servis untuk setelah kita membeli itu luar biasa Pak Nur. Waktu itu saya rasakan ya. Jadi jujur ketika saya bilang Pak Nur ini nolong nanti dibenahin yang ini. Semuanya terlaksana. Bahkan lebih kalau menurut saya ya saat itu. Saya nggak minta untuk diganti shock breaker belakangnya, tiba-tiba sudah diganti sama Pak Nur. Itu servis lebih yang jujur saya dapatkan di sini di DND. Oh ya, ngomong-ngomong soal nama, seingat saya kan DND Pak Nur. Kenapa jadi Sobon? Kemarin ada YouTuber yang kemudian munculkan ini Sobon, bukan DND. Itu gimana ceritanya? Nah, ceritanya pada waktu itu kan Sobon belum punya tempat untuk Sobon 3. Sobon 3. Nah, kebetulan saya punya tempat dan kendaraannya hanya 10 sampai 12, sedangkan lokasi showroom saya luasnya sekitar 500 meter. Cukup kan besar, masih kosong. Nah, saya ketemu Pak Jandi, ngobrol-ngobrol, terjadilah kesepakatan. Kesepakatan untuk Sobon 3 di DND, berkolaborasi. Berkolaborasi, mobil Sobon ada, mobil DND ada, yang lain ada saudaranya Pak Andi, Alek ikut di sini. Jadi berjalanlah itu, konten lah Sobon 3, bagus kontennya, ya penjualannya juga Sobon 3, alhamdulillah sampai memenuhi target. Berjalannya waktu bergulir sampai kurang lebih sekitar 6 bulanan. 6 bulanan itu ada sedikit miskomunikasi, bukan dengan saya. Oh gitu. Dengan kakaknya Alek. Saya hanya tempat gitu, dan kendaraan saya juga masih standby gitu. Saya nggak tahu ada masalah intern dia berdua, saya kena himbasa sedikit dan tanpa seizin saya mobilnya dikeluarkan gitu. Nah, saya juga nggak tahu harus bagaimana gitu dengan Sobon. Katanya dia sudah mendapat tempat baru begitu. Oh yaudah, alhamdulillah gitu. Ada ngobrol dengan saya, bicara bahwa saya Pak Nur sudah dapat tempat baru gitu untuk Sobon 3 gitu. Terima kasih Pak Nur, kemarin sudah mau berkolaborasi dengan Sobon 3 DNI gitu. Alhamdulillah sekarang saya lagi renovasi ya. Alhamdulillah Pak Andi gitu. Ya sekarang berarti saya berdiri sendiri dong. Haji jawab, oh ya, akhirnya saya bilang ya sini juga saya akan ganti nama DND Berkah Mobil. Kenapa saya ambil berkah? Supaya konsumen itu berkah belinya, penjualnya berkah juga. Berkah pelayanannya, berkah keinginan konsumen gitu. Nah itu yang saya jaga sekarang, saya ambil berkahnya itu. Kesini saya akan sudah menitipkan dengan marketing saya, kasih pelayanan konsumen yang terbaik. Kalau memang itu mobil ada kendala sedikit, kasih tahu apa adanya. Kalau memang motor diperbaiki dengan kita, terima. Itu yang penting. Intinya sama-sama berkah. Itu. Kenapa berkah itu? Kalau dia merasakan nyaman dan pelayanan baik, dia akan mengajak yang lain-lain untuk beli di sini, jual pun di sini. Mudah-mudahan seperti itu. Keinginan saya gitu. Karena konsumen itu kedepannya akan jadi silaturahim, persaudaraan itu langsung di ini. Itu. Berarti memang dalam sejarah itu antara Sobon dan DND itu sebenarnya pernah ada di satu tempat ya? Ada satu tempat.
Nah, bahkan sudah merasakan hasil dari tempat saya ini gitu. Dan Pak Andi itu tidak kontrak, tidak apa, hanya dia menaruh kendaraan, dia konten, dia dapat, saya dapat. Wajar kalau lebih besar dia daripada saya. Gitu. Saya mengalah aja, mengalah untuk biar semuanya berjalan dengan baik gitu. Oke, ya jadi itu ceritanya antara Sopon dan DND memang dulunya sempat sama bareng ya bareng ya. Iya, siap. Sama saya dengan Pak Haji Andi tidak ada masalah. Itu saudara saya, sahabat saya, seperjuangan saya gitu. Cuman ada konflik keluarga sedikit, saya kebawa-bawa. Itu masalahnya. Tapi sekarang ini baik tetap. Enggak, kalau saya kan begini ceritanya, kan dulu ketika saya beli mobil waktu itu kan DND kan gitu. Benar. Begitu ngelihat Sopon. Nah, makanya saya tanya, kaitannya begitu sejarahnya. Ya, benar itu kaitan sejarahnya. Oke, jadi itu bahas masa lalu Sopon dan DND ya. Kalau sekarang ke depan itu kan bisnis mobil bekas sekarang itu sangat berkaitan dengan situasi politik, ekonomi dan sekarang. Nah, perang sekarang ini kan imbasnya ke ekonomi global. Benar. Ya kan? Sebentar lagi pemilu. Benar. Nah, ini belum selesai perang Rusia, sekarang sudah Palestina perang lagi. Dunia begitu lagi. Ya, itu kira-kira akan ada ngaruh nggak di bisnis ini? Sekarang ini yang saya rasakan standar aja gitu. Begitu ya? Iya, standar aja gitu. Yang saya rasakan penjualan saya stabil aja gitu. Ya mudah-mudahan sih tidak ada perubahan kalau keinginan saya. Ya kalau memang kita ada perubahan ya syukurin aja gitu. Kan itu. Kedepannya juga nanti ada berubah lagi itu. Jadi itu fakta ya bahwa situasi perang dan krisis ekonomi pun ternyata imbasnya tidak terlalu berpengaruh terhadap mobil bekas ya. Sekarang ini enggak? Sekarang ini belum. Gitu. Belum ya. Saya biasa jual itu. Karena yang aku lihat dulu ketika saya beli itu tahun berapa ya? 2 tahun yang lalu ya. 2020-an. 2000 yang 2021 kalau nggak salah. Ya 2021 kan? benar. 2021 itu jumlah mobil di sini waktu itu nggak sebanyak ini. Enggak. Ya, paling waktu itu. Ya isinya sekitar 15 sampai 12 itu. Ini penuh, nanti kita akan lihatin. Jadi ini penuh banget ini. Perkiraan ini lebih dari 20 atau 30 mobil. Ini sampai 40 unit. 40 unit. Iya. Jadi perkembangan ini 40 unit begini ini fluktuasi untuk misalnya sekarang misalnya per hari itu rata-rata ada penjualan. Ada. Alhamdulillah ada. Ada. Alhamdulillah ada. Berapa kisarannya? Sampai 2 unit, 3 unit. 2 unit ini masih ada ya? Bisa sampai kemarin itu lagi kita konten dengan Sopon bisa sampai 11 unit sehari. Bisa 11 unit? Iya, pernah itu sehari itu. Ya berarti ya itu tadi berarti itu bukti bahwa nggak terlalu berpengaruh ya ternyata. Ya sekarang ini gonjang-ganjing belum saya gitu. Jangan sampai sih gitu. Tetap aja stabil gitu karena kan kebutuhan kendaraan. Iya. Artinya gini sebenarnya masyarakat mungkin masyarakat di kelas menengah nggak ada memang kebutuhan terhadap kendaraan itu memang nggak bisa dipungkirin memang harus jalan ya kayak saya misalnya nggak ada kendaraan juga rasanya juga lumpuh juga. Nah itu mau menggunakan transportasi umum untuk kepentingan tertentu ketemu klien rasanya juga nggak bisa juga gitu walaupun kalau perkembangan online segala macam untuk terakhir ini ngaruh nggak? Artinya jumlah driver Gojek itu konon katanya naik, walaupun sekarang mereka juga mengeluh karena itu ngaruh nggak? Ya memang kalau Gojek itu ada kenaikan wajar ya, tapi kan kalau namanya mobil second itu kebutuhan gitu. Atau malah mereka menjadi pasar juga? Pasar juga, kadang-kadang kan mereka belinya bekas misalnya. Iya, kadang-kadang dia kan ada batas umur kendaraan. Iya. Batas umur kendaraan, makanya kalau misalnya buat Grab itu kan paling
Sekarang 5 tahun terakhir. 2016-an. 2016. 2016 ke atas itu. Kan beberapa ya. Saya punya unit pernah diambil sama, dibuat Grab itu. Artinya banyak dari konsumen DND itu adalah mereka. Iya, benar. Karena dia perhitungan kan kalau dia beli baru dengan nilai segini, yang surat segini nggak menutup dengan itu. Makanya dia ambil second aja gitu. Tapi yang secondnya itu yang masih bagus, layak untuk dioperasionalkan. Oh, gitu. beberapa. Kalau DND sendiri selama ini, kalau saya dulu kan kebetulan cash. Itu yang kredit juga bisa di sini. Iya, bisa. Kredit bisa. Jadi teman-teman kalau yang ada di daerah Depok mau kredit bisa ke sini juga. Iya, boleh. Boleh. Boleh kan, bisa cash, bisa kredit. Bisa kita bantu. Prosesnya dibantu. Prosesnya dibantu. Kalau kita misalnya ngomongin tentang prosesi kredit, ini kebetulan kan saya kemarin cash. Proses bisa dijelasin pendek gitu, kira-kira prosesnya kayak apa misalnya? Apa seperti biasanya leasing misalnya ada checking survei ke rumah segala macam? Itu pasti. Pasti. Karena untuk menentukan bahwa benar rumah nasabah yang sekarang mau kredit mobil benar itu gitu. Itu yang melakukan leasing. Leasing gitu. Dari leasing. Kalau kita cuma mempersiapkan kendaraannya. Iya, unitnya. Tapi proses itu dibantu sama DND. Dibantu. Biasanya juga leasing kan lihat showroom juga gitu, yang bertanggung jawab seperti apa konsumennya. Seperti apa. Kalau memberikan bantuan ke itu dia lihat-lihat konsumen enggak? Maksudnya dari pihak DND. Iya. Itu dia lihat konsumen, wah gua kenal nih, wah baik, akan ngasih referensi ke pihak leasing gitu. Ya, pasti. Kadang itu pasti itu. Dan leasing juga biasanya ada kepercayaan juga dengan showroom itu gitu. Kita juga nggak sembarang main kasih aja gitu. Iya. Berarti next kalau saya butuh tambahan bisa siap. Oke, sekarang balik ke itu ya, pengalaman saya ketika beli di sini ya, seperti saya ceritakan tadi, ada prosesi lebih yang diberikan oleh DND gitu kan. Artinya bahkan kalau menurut saya waktu itu Anda memberikan tambahan, misalnya waktu itu kan tiba-tiba aku nggak minta shockbreaker belakang. Terus tiba-tiba ini shockbreakernya diganti baru. Karena waktu itu saya cuma ngeluh agak miring kan. Benar. Nah itu nggak rugi. Emang. Kita sudah ada punya hitung-hitungannya gitu. Karena kita kan ingin memperpuas konsumen gitu. Sebelum konsumen bicara kita langsung gitu. Karena setiap mobil itu kita pasti tes dulu baru selesai sama konsumen. Gitu. Siap. Intinya sama-sama berkah, konsumen berkah, saya penjual berkah gitu. Itu. Oke. Satu lagi nih, kemarin itu kan kembali lagi ke soal kebijakan pemerintah ya. Pemerintah sekarang itu sangat intens membatasi soal uji emisi polusi. Nah, kalau yang namanya mobil bekas itu kan selama ini pasti bermasalah di situ. Namanya mobil bekas ya, apalagi yang tahun-tahun yang lama gitu. Adakah kira-kira pihak DND misalnya sudah untuk memberikan jaminan lebih terhadap untuk bebas itu, karena sekarang ini mobil baru aja yang baru keluar itu bisa kena tilang loh di jalan. Pengecekannya mesti padahal mobil baru, bahkan mobil yang baru diservis sekalipun itu bisa nggak lolos di uji emisi ya. Selama ini gimana? Ada nggak misalnya konsumen gitu yang agak ribet ke persoalan itu? Selama ini konsumen tidak membicarakan itu.
Enggak ya. Nggak ada membicarakan itu. Adapun kalau memang dia membicarakan masalah uji emisinya, itu kan ada petugasnya. Iya. Tinggal dicek. Tapi kalau di kendaraan, itu mudah ngelihatnya. Lihat ujung knalpotnya aja kalau bensin. Bahan bakar bensin. Kering nggak ujung knalpotnya? Kalau kering, tidak berasap, nanti lebih jelasnya yang menyatakan layak atau tidak uji emisinya. Gitu. Itu di DND, kalau misalnya ini mobil transaksi jadi. Semua udah mau jalan gitu. Itu hal seperti itu diperhatikan nggak? Artinya gua nggak mau nih nanti nggak makanya diservis dulu untuk sampai tingkat polusinya atau keluar emisi gasnya tidak melebihi batas itu sehingga tidak. Kalau itu masuk nggak? Kalau itu nggak. Gitu. Enggak, intinya kita cek mobilnya, suara mesinnya halus, semuanya dengan kondisinya. Kita lihat pembakarannya tidak berasap, itu bagus. Tapi untuk menyatakan itu layak atau tidak kan ada petugasnya. Iya. Kita nggak berani kalau masalah itu gitu. Karena kita juga beli dengan konsumen, tidak sampai seperti itu gitu. Kalau kita mau pakai ya kita cek. Nah, gitu, ada. Tapi yang pasti bahwa ketika sebelum dilepas itu sudah diperbaiki. Dicek itu pasti. Adapun yang kurang ini kita perbaiki dulu. Jadi jangan komplain di situ ya masalah uji emisi ya. Nanti kalau uji emisi masih ada tugasnya. Iya. Nah gini Pak, aku kan unit yang dulu pernah saya beli, aku pengen ngupgrade. Boleh? Ya siapa tahu ada yang lebih muda lah, boleh. Yang lebih cocok buat. Ada nggak? Ada. Kalau buat Mas Jo, saya siapkan. Oke. Kendaraannya. Ayo kita lihat kendaraan. Oke, ya siap. Ini Mas Jo, Avanza tahun 2012, manual transmisi, pajak on, kondisi bagus, bisa dicek. Siap. Halamannya ganteng banget ini. Silver ya ini. Silver metalik. Tahun 2012, manual transmisi. Seatnya masih standar semua Om. Standar masih. Jok baru diganti ya, sarung jok ya. Sarung jok. Manual ya Om ya. Manual transmisi. Cakep. Ya, kita jual murah nih Om. Berapa Om? Ini kita jual 99.500. 500. Nego masih. Masih nego. Datang cocok bungkus. Punya saya kemarin kan 80-an ya. Ya berarti saya tinggal nyari tambahan sedikit. Ya. Kalau misalnya nego sampai berapa Om? Sampai tambah 17,5 saya kasih. 17,5 saya kasih. Siap. Ada yang lain? Ada pilihan kedua, Xenia R Matic tahun 2012. Xenia Matic tahun 2012. R Matic, kondisi bagus, pelek bagus, ban bagus. Ini joknya udah diganti ya? Ya, jok sarung jok. Sarung jok. Tapi masih standarnya dia? Ya, masih standar ya. Mesin, AC dingin. Anunya kilometernya berapa Om? Kilometernya yang sini sampai 125.000. Lumayan juga. Tapi tahun berapa? 2012. Berapa Om ini? Ini saya kasih 97,5. 97. Ya.
Opel murah. Tahun 2012. 2012. Ya berarti lebih mudah daripada punya saya kan? Ya. Harganya berapa? Harganya 98. Terus kalau misalnya nego? Nego datang kemarin saya kasih bungkus. 98. Kalau dibanding ini ya masih. Buat Mas Jo, saya persiapkan ini. Tinggal pilih. Kalau menurut saya harus ini ya, harusnya. Ya kesukaannya mau apa sama. Tapi sih saya sukanya yang hitam. Yang ini. Tapi silver oke juga. Oke, warna belum. Saya sih pengennya yang hitam. Udah bungkus biar sama dengan punya kita Ya. kan. Apa Fred? Tahun 2013. Tahun? PSD. Asli. Nah, Wah ini sebenarnya lebih boros tapi lebih keren lah. Kayaknya lebih keren ya. 2013. 2000? Jual murah juga. Wih, PSD. 162,5 nego. 162. 2,5 nego. Datang. Kondisi bagus. Cetori. Tahun berapa nih Om? Tahun 2013. 2013. Masih muda ya. Berapa tadi negonya? 162,5 masih nego. Kalau untuk orang lain selain saya berapa? 161 saya jual. Lelang. Nah, kalau buat saya 160 saya jual. 160 beneran. Iya. Wah, ya. Nah ini kayaknya saya jadi bingung nah ini sama ini nih. Cuman kalau untuk kerenan ya pasti dia ya. Iya. Tinggal pilih. Ini tadi Matic apa anu sih? Matic. Matic ya. Oke, jadi bingung saya. Apa R3? Karena ini hitam, orang lihatnya nggak berubah mobil saya, cuman ini lebih muda gitu. Siap. Kayaknya kalau saya pilih ini, tapi istri saya nanti larinya pasti ke sini karena warnanya hitam. Apa R3? RX Tahun 2017. GX. Tertinggi tipenya. 2017. Hari ini lecet, terima rapi. R3 2017. 2017. Manual transmisi. Transmisi manual. Wah ini ya pasti keren lah. 2017. Anunya masih asli semua ya Om? Asli. Yo. Sarung pakai sarung. Transmisi manual 2017. Berapa Om ini anunya? Saya kasih 136,5. Masih nego. 100? 36,5. Masih nego. Datang tawar bungkus. Peleknya masih standar ya? Ya, standarnya. Standarnya dia. Tapi ya standarnya dia oke. Silver, dark silver. Dark silver ya. Berapa tadi? 136.500 nego. Hampir sama dengan itu ya? Yang tadi. Ya, hampir sama. Beda, 161. 160 saya jual. Di sini kita mobil hanya cari kelebihan sedikit aja. Upah cari aja. Kayaknya pedagang juga masih bisa kebagian.
Nah itu sukanya kalau sama si Om itu kan pada posisi mobil seperti kemarin kan sudah siap jalan, benar-benar siap jalan, oke. Saya minta miring sedikit diganti shock breaker. Tapi kalau ini sudah siap jalan juga nih kayaknya. Siap, tapi ada sedikit kekurangan, kita rapikan. Buat konsumen kita selalu ya. Yang tadi ya, yang terbaik. Yang ini ya. Ya, itu kita rapikan, yang dikit-dikit kita rapikan. Free, nggak ada tambahan lagi kan? Kalau kita cek masih ada yang kurang, kita rapikan. Kita rapikan. Biar pembeli berkah, penjual berkah. Itu yang saya suka dari DND begini. Dari kemarin itu selalu ada kelebihannya. Shock breaker diganti, mau saya ganti nggak mau dia. Semua kendaraan masih kebagian. Kita lelang semua kendaraan. Harga cocok, bungkus. Iya. Kita cari lebih sedikit. Nggak kalau ini. Karena biar konsumen lebih puas. Berkah juga untuk konsumen buat penjual. Jujur kawan saya sudah ya nggak hanya sekali ini saya pengen ganti mobil, pengen ganti di sini itu selama ini memuaskan. Amin. Dan harga bagi saya pasti ada kelebihannya saya. Pasti lebih murah. Pasti kita layani yang terbaik. Konsumen raja itu. Bro, kalau misalnya ini jadi misalnya ya, Siap. saya diantara yang tadi itu pasti saya berantem sama istri. Ya. Kemungkinan menang saya berantem di sini masih mungkin menang. Nggak seandainya ini bro. Tadi 136,5 masih nego. 136,5. 2017 GX 2017. Tapi manual ya? manual transmisi. Manual. 30. Kilometernya berapa bro ini? Kilometernya ini 67.000. 67.000. Masih nggak terlalu inilah. Kan mobil pribadi ya ini. Si ada ini. Tapi rapi ya nanti hilang ya. Rapi, kita rapikan. Bro, kalau misalnya saya pengen upgrade mobil itu jadi berapa Om? Sama Mas John saya kasih. Bawa kendaraannya update tahun 2017 Suzuki GX. Berapa? Kasih tambah 55 lah. Jadinya 55. Udah termurah itu. Avanza 2010 tuker 2017 tambah 55 juta. Cari showroom lain belum dapat atau ya. berarti 130 kurangin 55 apa? Kurangin 55 ya? 136 Berarti nambah 55. ya 55. Itu termurah. Jatuhnya tinggal berapa tuh? 135. 35. 2017 GX. Oke lah, saya berani berantem. Kalau kurangin dikit nggak bisa. Itu udah net, udah paling murah. Itu udah saya murahin buat pasien. Kita di sini mobil kebanyakan masih kebagian. Semua kendaraan di sini masih kebagian. Kita nggak ada kendaraan tertinggi harganya, nggak sama. Paling tertingginya masalah kondisi mobil, fisik mobil. Memang ada di atas tahun itu murah, tapi kondisi mobilnya. Karena konsumen kenapa ngambil di bawah tahun yang lebih tua? Karena kondisinya. Siap. Berarti nanti ini hilang ya? Hilang ini. Itu nggak, aku dari tadi juga sudah ngeliat ini sih. Oke, nggak ada ya, cuman ini doang.
Ada tadi di belakang dikit, Belakang sedikit. tapi masih bisa dipoles tuh. Tuh. 55. Ya, Setelah Mas Jo, mau yang mana? Silakan. Oke, sip. ini ya, Siap. siapin buat saya. Siap. Berapa hari? Dari sekarang deal, kita sekarang hari Rabu, Jumat udah bisa diambil. Jumat bisa diambil kok. Nanti untuk surat-surat segala macam nyusul ya. Siap. Kayak kemarin. Oke. Saya mau tuker ini kawan. Kayaknya lebih mantep untuk dipakai di lapangan. Ya kalau sekali waktu kita ada syuting bisa buat bawa kru, peralatan sedikit. Ya nanti tinggal saya berantem sendiri saya istri nanti. Tapi yang jelas saya lebih tertarik ini daripada yang lain. Deal ya. Thank you. Sama-sama. Sukses.